Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang di acara kita pada malam hari ini tentang bersama Bu Ana ya. Kita akan membahas tentang hambatan-hambatan sebagai eksportir pemula, hambatan-hambatan ekspor sebagai eksportir pemula ya. Oh, selamat datang Pak Winardi, sudah gabung juga nih sepertinya. Apa kabar Pak Win? Baik, baik, Pak. Oke, ya. Malam ini sambil menunggu, Bu Ana sudah bergabung atau belum, Bu Ana? Ya, sepertinya belum bergabung ya. Sambil kita tunggu beliau. Oke, mungkin sambil menunggu, saya mau ngobrol-ngobrol juga nih sama Pak Win. Pak Win, sambil nunggu Bu Ana, Pak Win. Iya, ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, Pak Win. Ngobrol apa nih, Pak? Ya, kemarin itu tadi siang ya, Pak Win sempat juga discuss Iseng. tentang iseng tentang forwarder, menarik tuh ceritanya. Dan Habis di Rama. Lagi makan, Pak. lagi makan. Oh, ini sekarang lagi makan ya? Enggak, tadi Oh, siang tadi saya pas lagi makan siang ya. Oke. Iya. Ya, luar biasa ya. Masih di sela-sela makan masih bisa ngasih ilmu gitu kan. Ya. Gimana, Ya, Pak Win, perkembangan habis saat tadi ini? Boleh perkembangan. cerita sedikit. Aduh, perkembangan mulai lagi nih dari produk kategori baru. Ya, gara-garanya ada cewek yang lebih cakep jadinya belok. Fokusnya melenceng lagi. Ada yang lebih cakep dikejar nih. Enggak sih, maksudnya kelihatannya lebih prospektif, lebih stabil. Karena saya lihat juga kan saya fokus awal kan berikat, cuman kayaknya rame banget semuanya pada nguber berikat. Jadi saya nguber yang orang-orang nggak nguber deh. Kalau nggak terlalu rame, repot. Semuanya pada ke situ, jadi yang nggak gitu dilirik aja. Yang saya ini ya berkat ada yang kasih info lah. Jadinya lumayan. Terus udah ketemu satu supplier lagi, nyari supplier lagi. Ada lagi satu nanti kalau emangnya jadi kopdar di Bandung, mungkin saya samperin. Tapi mungkin sebelum itu juga saya udah pergi kali. Ada yang di Bandung, ada yang di Sukabumi, ada yang apa. Jadi saya langsung gerak cepat aja lah. Barangnya ya salah satu sumber energi lah. Kebetulan saya punya perusahaan PT yang sekarang juga kan namanya Inti Solusi Energi ya, masih nyambung-nyambung dikit lah. Luar biasa. Ya, Cuman ya. yang kagetan ini sampai sekarang saya belum dapat supply-nya yang pasti ya, yang fix. Itu scrap tembaga, saya diuber-uber buyer. Jadi ya bener tuh, mau ekspor, jangan cari buyer dulu, cari supply dulu. Kalau udah kayak saya sekarang, kayak scrap ini, ribet. Diuber-uber, tadi orangnya baru telepon saya lagi, nanyain. Udah sampai di mana, ini gimana, terus apa, udah mau beli aja gitu. Cuman sayanya nggak punya stok, saya bilang. Nggak ada barangnya, saya bilang ada juga nggak confirm, saya nggak berani, saya bilang kuat harga, susah. Terus harga tembaga kan naik turun Pak, sekarang lagi terjun bebas. Saya lagi baru mulai nyari kemarin, tembaga dunia itu 9.900, sekarang tinggal 9.500 sekian. Otomatis harganya kan turun, harga di pasaran. Tapi kan orang-orang yang di pengepul-pengepulnya itu kan kalau belinya mahal, mana mau dijual murah. Kan nggak segampang itu. Saya juga udah kasih tahu sama mereka. Lagi pula ngeri Pak, jual barang mahal kayak gini saya juga ada diktu. Satu kontainer itu, bayangin aja. 1 ton si buyer itu, taruhlah, ini mah cuma permisalan deh. Ini beli dari pengepul sekilo 135.000 Pak. Satu kontainer itu 20 ton. Udah kelihatan kan harganya berapa? Satu kontainer. 136.000 per kilo untuk 20 ton ya kebutuhannya. Iya. Luar biasa. Itu belinya kita.
Enggak, bukan kebutuhannya. Satu kontainer 20 Ya, ton. belinya. Betul. Iya, Betul. butuhnya 1000 ton. Wah, Tapi nggak punya barang. Jadi kalau ada yang mau kerja sama valid dan apa, saya terbuka. Paymentnya apa semua saya buka. Barang dikirim, dia liniin, dia bayar. Dan saya confirm ini dia pasti bayar. Karena kebutuhan dia sebulan, kalau kamu bisa supply semua, dia 10.000 ton dia ambil. betul, betul. Gitu, Pak. Nah, ini tembaga ini Ya. Pak Win, Ya. itu ada spesifikasi khusus atau Ada harus istilahnya mereka. pabrikasi atau Enggak, scrap, Pak. scrap. Scrap dari kabel yang namanya Milberry Shiny, itu kurang lebih seperti kabel tembaga yang dikupas. Itu namanya Milberry Shiny. Ada yang Milberry kabel tembaga yang dikupas cuma udah mulai teroksidasi. Ada yang namanya dari kayak pipa dan apa yang campuran potongan, itu juga ada. Dia juga bisa, harganya beda-beda. Kalau pemain tembaga pasti tahu kok. Namanya TM1, TM2 sama apa sih satu lagi tuh istilahnya saya lupa lagi di Palembang ngeblank. Bu Ana tahu tuh jagonya. Berarti yang daur ulang juga boleh. Oh, daur ulang nggak mau, dia justru buat daur ulang. Oh, Saya udah ngomong sama dia bilang, ini 10.000, kita beli dari lokal aja, katanya di China dia bisa beli 100.000 sebulan. Ini permintaan untuk industri elektronik kayaknya ya, sama Bukan, pabrik tembaga. Pabriknya malah Pabrik ya. tembaga, ya dia punya Tembaga pabrik gulungan tembaga gitu besar kayak. sekali. Semua. Tembaga batangan, tembaga Batangan. rod, tembaga pipa, tembaga gulungan, fitting tembaga. Ini salah satu grup terbesar di China. Hampir jadi nomor 1. Kalau di sama pemerintah Cina diakuisisi satu pabrik yang terbesar. Dia nomor 2 sih. Tapi kalau ditambah dengan pabrik di Vietnam sama di luar di Amerikanya, dia nomor 1. Dia punya pabrik di China, di US. Di Vietnam juga punya, di Chili juga ada. Oke, baik. Nah, Pak, itu Bu Ana dan nongol. Pak Win, iya nih Bu Ana sudah gabung sepertinya. Terima kasih Pak Win bincang-bincangnya sedikit. Ya, Oke. sambil nunggu Bu Ana. Sambil nunggu Bu Ana tadi kita bincang-bincang. Oke, selamat datang Bu Ana. Gimana, sehat Bu Ana? Sehat, Pak. Sehat ya. Kemarin sempat ngedrop, cuman ini udah sehat lagi. Aduh, ya bersyukurlah. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun ya Bu Ana ya, lancar semua ya. Iya. Baik Bu Ana, iya pada malam hari ini kan melanjutkan tema kita yang sebelumnya kan kita udah mulai dari pertemuan pertama. Waktu itu saya ingat sekali Bu Ana kasih insight ke teman-teman bagaimana sih tips-tips menjadi eksportir pemula, mulai dari harus belajar product knowledge, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan supplier sampai melakukan validasi gitu ya. Namun mungkin saja saya lihat banyak juga teman-teman yang masih kebingungan ya, apalagi saya sering baca itu mereka sering banget ditolak sama supplier gitu. Kalau udah ada LOI-nya, kayaknya ceritanya balik-balik seperti di awal lagi, seperti itu lagi. Nah ini problem. Nah ini salah satu ini ya. Dan yang kita mau bahas malam ini juga tentang hambatan-hambatan dalam ekspor atau mungkin apa ya, kita juga harus menghilangkan yang namanya mental blocking gitu ya dalam menjadi seorang eksportir. Nah ini Bu Ana melihat fenomena seperti ini nih, bagaimana Bu Ana yang memang sudah menjalaninya beberapa tahun belakang bisa kasih sharing experience-nya gitu Bu Ana, silakan. Ya, terima kasih buat waktunya Pak Yudi dan juga terima kasih buat teman-teman buat kehadirannya. Jadi seperti yang awal yang saya menjawab dari pertanyaan Pak Yudi juga teman-teman lain, seperti di awal yang saya waktu itu sharing bagaimana menjadi eksportir pemula, itu kan saya kasih poin nomor 1 adalah gigih, tidak pantang menyerah. Karena ini memang diperlukan banget. Seiring berjalannya waktu, akhirnya teman-teman akan merasakan gitu loh. Kalau mungkin di awal-awal karena mendengar, membaca, mendengar, melihat gitu kan tentang begitu mudahnya ekspor, sehingga banyak dari kita yang langsung lari, terjun ke lapangan, ibarat kata ini mau sepak bola tanpa persiapan gitu kan.
Jadi langsung lari karena berharap bahwa bisa ikut meramaikan permainan, tetapi kemudian mungkin seiring berjalannya waktu beberapa bulan ini, bahkan mungkin ada teman yang sudah beberapa tahun, 1 tahun ini, begitu kan, mungkin mulai capek. Mungkin mulai, bukan bidangku kali ya. Susah banget lagi mau ketemu supplier aja susahnya minta ampun. Ya, karena itulah, makanya itu poin pertama yang saya bilang adalah, yang pertama adalah jangan pantang menyerah. Karena semuanya ketika kita fokus, ketika kita lakukan itu semua, pasti kok kita menuai hasil gitu kan. Semuanya orang-orang yang berhasil, kalau teman-teman lihat, nggak ada kok langsung yang membalikkan telapak tangan dan langsung sukses, enggak. Tetapi semuanya butuh proses, justru dengan proses itu akan mematangkan kita, akan mendewasakan kita. Dari kegagalan demi kegagalan itu akan membuat kita lebih baik lagi. Kalau buat saya, seperti itu Pak Yudi. Contohnya di tembaga yang Pak Win tadi share. Saya 2 tahun, 3 tahun saya menggeluti itu. Dari dalam negeri sampai luar negeri, itu sudah saya ibarat kata benar-benar saya fokus ke situ gitu kan, karena juga memang betul permintaan untuk tembaga itu, tembaga scrap, tembaga milberry, tembaga lidi kalau di Indonesia bilang itu banyak sekali, bahkan di Indonesia pun itu permintaan banyak dan kurang-kurang. Pabrik-pabrik peleburan itu mereka ibarat kata kurang-kurang dan mau makan berapa aja gitu kan kita bawa gitu kan, makanya waktu itu saya sempat menekuni itu, sempat belajar tentang tembaga lidi, sudah ada kontrak yang saya pernah share itu dengan buyer, tetapi end up supplier nggak bagus, tertipu gitu kan, akhirnya ya udah, akhirnya saya bukan mundur dari ekspor, tetapi saya mencari lagi, saya rubah strategi di mana oke, saya akan mencari komoditi yang saya gampang untuk menemukannya. Saya lebih mudah cari suppliernya, karena kalau dalam istilah saya cari barang aja saya susah, nanti itu akan menyusahkan saya gitu kan. Akhirnya saya pilih, akhirnya saya mulai balik lagi, saya mulai lihat, observe di dekat-dekat saya, dan kebetulan karena waktu itu belum booming kan ya, belum banyak yang ngerti tentang ekspor, jadi beberapa perusahaan ini ibarat kata dalam tanda petik mereka butuh marketing gitu kan. Mereka butuh marketing dalam artian mereka butuh seseorang untuk menjualkan produk mereka. Beberapa teman akhirnya dulu saya dapatnya justru sampai sekarang pun bukan seperti survei atau mencari gitu, enggak, justru malah ditawarin sama mereka gitu kan. Ini ada punyaku, jualin dong gitu kan. Oke, jadi waktu itu terbuka banget karena memang belum banyak orang yang datang, orang yang bantu. Ibarat kata pabrik dapat marketing gratis kan, mereka nggak perlu bayar saya gaji bulanan gitu kan, hanya mungkin bayar fee ketika saya bisa menjualkan. Nah, problem sekarang kalau banyak sekali teman-teman yang juga curhat ke saya adalah kesulitannya sudah dapat nih barangnya untuk ekspor gitu kan, tetapi kesulitannya adalah sekarang bagaimana untuk menjangkau supplier itu, pendekatan gitu kan, karena sudah terlalu banyak yang main ini, ibarat kata mungkin ribuan ya, 10.000 lebih, di mana satu supplier itu, coba deh kalau teman-teman menjadi suppliernya, teman-teman menjadi posisi, menjadi yang punya pabrik gitu kan, ketika tiap hari untuk sekarang didatengin 2-3 orang datang untuk meminta waktu mereka bincang-bincang yang kadang mungkin bisa sampai 1 hari full gitu kan, menemani teman-teman, pastinya tentu 1-2 kali mungkin mereka it's okay. Tetapi kalau itu tiap hari, lama-lama supplier pun menutup diri gitu kan, lama-lama waduh ini nih aku buka pintu terus gitu kan. Mungkin mereka senang, mereka memang butuh barangnya untuk dibantu dijual. Mereka butuh marketing seperti kita-kita ini. Tetapi mereka pun juga tidak mau kehilangan waktu karena mereka juga harus prepare, harus manage usaha dia gitu kan. Ketika jadi dilema juga buat mereka. Akhirnya para supplier ini akan bilang bahwa
nanti deh setelah ada buyer, setelah ada LOI baru deh ke sini gitu kan. Karena mungkin sudah terlalu banyak orang yang datang dan dia nunggu-nunggu gitu kan, mana katanya closing gitu kan, mana katanya ada buyer. Karena mungkin bahasa di awal adalah saya ada buyer loh Pak gitu kan. Jadi boleh nggak bantuin jual ya. Otomatis janji itu juga yang ditunggu oleh supplier. Nah, kalau menurut saya sih usulan saya ya kita bahas strategi nih. Nggak perlu ketemu langsung dengan yang punya dulu kan nggak apa-apa. Teman-teman coba deh lihat di situ siapa pegawai di situ yang bisa teman-teman ajak ngobrol, yang ngerti tentang produknya. Jadi karena itu kan kita cari sebenarnya di daerah kita kan, otomatis kita ngerti siapa yang kerja di situ. Mungkin kita nggak kenal langsung, kita bisa minta tolong temen, kenalin dong. Nah, dari situ kita bisa gali info. Kita kan sudah tahu, contohnya nih Tembaga Lidi. Kita kan sudah tahu nih, oh iya, dia produksi ini. Berarti kita udah ngerti yang kita butuhkan itu apa. Gitu kan? Yang kita butuhkan itu cara dia preparation-nya. Bagaimana per bulan bisa berapa. Info-info itu mungkin kita nggak bisa sekali dapat, tetapi dengan berbincang-bincang ngobrol dengan yang salah satu pekerja di situ, teman-teman masih bisa dapat info gitu kan, masih bisa menggali info. Nah, sambil juga ketika kita sudah ngerti, oh ya pabrik ini berarti, nah sambil tanya kan biasa ekspor nggak di situ, atau mungkin contohnya Pinang gitu kan, terus gimana sih biasanya jemurnya dia, bosmu itu kan kita bisa nanya-nanya gitu, nggak harus langsung ke bosnya gitu kan, karena ini akses ke bosnya ini sudah susah banget, tetapi kan kita masih bisa berteman sama pegawai-pegawainya. Terus wafernya biasanya berapa lama? Itu kita bisa gali ke mereka tanpa harus ke bosnya. Kita bisa akan ke bosnya, ya betul. Ketika nanti kita akan dapat LOI, dapat buyer, kita baru ke sana. Setidaknya kita sudah ngerti, tetapi kan kita masih bisa gali info tentang calon supplier kita, kemampuan produksi per bulan atau apa, semuanya dicatetin aja. Kita cari info lewat apa namanya itu pekerja di sana. Saya pikir begitu Pak Yudi. Mungkin Pak Win, Pak Yudi atau siapa, Pak Iwan, adakah mau nambah juga boleh nambahin? Iya, Pak Win, kalau mau nambahkan silakan Pak Win, sudah dikasih lampu hijau sama Bu Ana. Karena ini kita sharing-sharing, teman-teman Betul, nggak betul. mau kita enaknya kalau mau langsung tanya jawab atau apa ini, Pak? Ya, sebelum masuk ke sana, ini ya ini sekarang tanggal 10 nih. Teman-teman ada yang komen di sini selamat Hari Pahlawan. Oh ya, benar sekali. Terima kasih. Sekarang hari ini Hari Pahlawan ya buat kita semua. Semoga kita menjadi bagian yang terpenting dalam membangun negeri ini melalui ekspor. Wah, luar biasa dari Pak Asti Ahmad official nih. Terima kasih atas informasinya, dan tentunya ini membanggakan sekali ya. Ini bentuk dari nasionalisme kita, bentuk dari kita ingin memajukan negeri kita ya lewat ini, meneruskan perjuangan para pahlawan, dan saat ini kita meneruskannya lewat sebagai pahlawan devisa gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa terwujud ya teman-teman. Baik, teman-teman, ini tadi sudah dikasih insight sedikit sama Bu Ana, tapi kan mungkin kejadian di lapangan itu mungkin ada yang berbeda-beda ya, ada yang berbeda-beda, sehingga di sini kami membuka ya, silakan bila ada yang ingin bertanya, mungkin kita langsung buka pertanyaan aja ya Bu Ana ya. Boleh. Ya, jadi jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan ya, tapi tolong disebutkan nama dan juga minimal perkenalan sekarang apa namanya, komoditas yang sedang digelutinya apa. Silakan teman-teman. Malam Pak Yudi. Iya, malam. Silakan Ibu perkenalan dulu. Ya, malam Bu Ana dan semua yang di sini. Terima kasih kesempatannya. Saya Dinda dari Malang. Kebetulan ini saya juga masih newbie, cuman ini memang mau jalan ke supplier sih. Nah, kebetulan saya mau coba untuk furniture. Mau tanya, kalau misalkan kita dapat kesempatan sama pihak marketing atau ownernya si
seperti apa pabriknya itu. Kalau misalkan kita untuk pertama kali introduction-nya itu kita jujur, kalau misalkan kita masih mau coba atau bagaimana ya sebaiknya biar mereka welcome dan nggak langsung deny kita gitu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ana. Ya. Monggo. Kalau pendapat pribadi saya lebih baik jujur saja Bu, karena mungkin mereka akan lebih menghargai kita ketika kita jujur, bahkan mungkin malah dibantu, diajarin. Ini loh kalau kamu jual ke negara ini, ada supplier yang baik begitu kan, karena misalnya saya baru belajar gitu kan, dan kebetulan saya lihat-lihat di permintaan di luar itu kok banyak yang minta furniture. Boleh nggak kalau saya belajar untuk memasarkan produk Bapak Ibu ini gitu kan, lebih baik bilang aja jujur seperti itu, karena dengan begitu justru nanti mereka akan menghargai kita, akan bantu kita. Oh iya, mereka akan bilang produk ini biasanya saya jual tuh ke sini loh, ke negara ini. Kalau ke negara B, nah itu tuh ada sertifikasi khusus. Nah itu ini aku punya yang begini-begini. Nah mereka itu malah justru akan membantu kita gitu kan. Jadi lebih baik kalau usul saya jujur aja, nggak apa-apa. Jangan langsung dibilang muluk-muluk, oh saya udah punya buyer atau saya sudah apa, itu akan membuat mereka berharap banget ke kita, nunggu-nunggu, dan ketika kita nggak bisa memberi sesuai ekspektasi mereka jadi kecewa dan akhirnya jadi drop gitu kan ke kita, jadi malas, jadi aduh ini gitu kan. Tetapi ketika kita dengan jujur, dengan terbuka, kita kasih ke mereka, kita ngomong ke mereka, justru mereka akan bantu banget ke kita gitu. Kalau menurut saya gitu, karena buat saya trust itu buat saya yang utama. Baik itu ke supplier saya maupun ke buyer, saya selalu pegang itu gitu. Baik, terima kasih Bu. Terus satu lagi, kalau misalkan kita mau connect ke pabriknya itu, kita connect-nya langsung ke owner-nya atau biasanya diarahin atau bagaimana itu Bu? Ya sih biasanya diarahin, karena kan kita nggak tahu apakah pabrik ini skala besar yang memang sudah ada itu atau skala industri rumahan, maksudnya di mana owner ini juga sebagai pekerja, sebagai merangkap-rangkap gitu kan. Nanti tanya aja di sana, mereka punya kok. Ataukah ada divisi khusus, nanti Ibu dikasih ke bagian marketingnya, karena kan untuk bantu gitu kan, nanti tanya aja ke mereka gitu. Karena kan tidak tahu seberapa besar perusahaan supplier kita. Untuk awalnya berarti kita email dulu atau hubungi dulu atau langsung ke pabriknya ya Bu sebaiknya? Lebih baik langsung aja Bu, karena kalau email belum tentu kok dibalas, karena kita kan nggak tahu responnya gitu. Lebih baik langsung aja, langsung ketuk pintu. Oh gitu, baik, terima kasih Bu Ana, Pak Yudi. Selamat malam. Mau nambahin atau Pak Yudi mungkin pengalaman mengetuk pintu supplier pakai email atau pakai telepon? Pakai telepon kalau saya. Oh ya, betul sekali. Betul sekali Pak Win. Jadi silakan, Ya. silakan Pak Winardi mungkin mau nambahkan. Oh enggak, kalau saya sih biasanya diteleponin dulu. Ditelepon nggak diangkat, di WA. WA dibalas, telepon lagi. Bikin janji ketemu baru datang. Kan kalau saya kan jauh-jauh, jadinya kan kalau udah jauh-jauh ditolak kan kecewa. Terus buang duit lagi. Ya itu sih yang saya pikirin. Kecuali kalau deket ya saya samperin. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Boleh satu lagi apa tidak? Ya, boleh silakan. Mau tanya, kalau misalkan supplier saya ini kayaknya Muslim, mereka udah ekspor gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan suppliernya udah biasa ekspor, bahkan kayaknya mereka 70% memang untuk produk ekspor. Nah kalau misalkan saya coba masuk ke sana, chance-nya gimana ya? Apa mereka maksudnya nolak atau bagaimana ya? Kalau menurut yang sudah berpengalaman? Tergantung Bu. Kalau mereka ada perwakilan office-nya di beberapa negara, ya biasanya kita agak susah sih ya masuk. Tetapi kalau mereka nggak ada, biasanya mereka akan bilang ketika mereka mengizinkan kita untuk bantu
itu jualin, mereka akan bilang saya biasanya ke negara ini. Jadi artinya negara itu ya jangan kita masukin gitu kan. Jadi kita cari negara lain yang mereka belum masukin produk mereka. Seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih Pak Yudi. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dinda. Ya, baik, silakan Pak. Ada lagi yang mau Bapak? Halo, selamat malam, Pak Malam. Yudi. Malam Pak. Ya, Ya. malam Bu Ana, Ya, Pak Win, serta teman-teman juga. Apa kabar semuanya? Salam Hari Pahlawan. Salam kenal. Ya, oh ya Pak, ini saya punya apa ya? Sharing dikit Pak. Ini seminggu belakangan ini saya malah dikejar-kejar sama supplier. Lucu. Nah, itu boleh sharingnya Pak. Silakan. Nah, kan saya ketemu mereka tuh di bulan September gitu. Saya sudah ngobrol baik-baik. Pertama WA, lalu saya setelah WA sudah lancar, saya beranikan diri untuk ini sudah nelpon gitu. Lalu kita ngobrol baik lah. Intinya mereka merespon niat baik saya gitu. Dan saya mau membantu mereka untuk menjual produk mereka gitu. Nah, singkat cerita, saya bilang Pak, nanti ya kalau saya sudah dapat bayarnya, pasti saya akan segera hubungi bapak-bapak lagi. Nah, terus sementara waktu itu kan saya masih mau buat website-nya dulu. Saya minta semua sertifikat mereka dengan senang hati kok mereka ngasih ke saya. Dan saya minta izin untuk upload itu, saya sertakan dalam website saya, mereka welcome saja, tidak keberatan. Nah, seminggu belakangan ini mereka kejar saya. Pagi, malam Pak, gimana perkembangannya untuk ini gimana? Satu kali pertanyaan saya masih bisa jawab, kedua pertanyaan yang ketiga saya sudah nggak bisa mau jawab apalagi ya, saya harus PHP lagi gitu. Nah, kebetulan mereka punya produk VCO, mereka punya kelompok tani gitu, itu Bu. Mudah-mudahan setelah saya sharing ini saya dapatkan gambaran yang mencerahkan lah, sehingga mungkin besok atau kapan saya bisa menghubungi mereka kembali. Mereka juga ini kelompok tani gitu. Jadi mungkin mereka sangat mengharapkan produk mereka itu bisa terjual, apalagi iming-imingnya ekspor gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hati dari saya. Terima kasih Pak. Ya, gitu aja Pak. Bu, terima kasih. Ya. Kalau saya bilang itu wajar banget dan akan sering kok ditemuin sama teman-teman. Hal-hal seperti itu bahwa kita akan dikejar-kejar supplier. Kapan? Gimana gitu kan? Ya sampaikan aja masih. Oh sebentar ya Pak, masih kami masih mendiskusikan. Atau mungkin masih mendiskusikan teman-temannya, atau kami masih dalam proses ya gitulah. Sampaikan aja seperti itu gitu kan, karena ya pastilah ya mereka pasti, apalagi ini para UMKM gitu kan, pasti udah mengharap banget, dan itu yang akan teman-teman lalui nanti, yang akan teman-teman temuin bagaimana nggak hanya buyer yang kita ngejar buyer, kita dikejar supplier gitu kan, jadi akan begitu gitu kan ya. Bahkan mungkin nanti akan ada yang marah-marah, atau akan ada yang ya responnya banyak hal lah gitu kan, padahal supplier ini nggak tahu gitu kan, kita ini dalam berdiskusi dengan buyer untuk terbit satu PO itu kadang-kadang bisa 1 bulanan loh Pak. Karena mereka pun juga harus meeting, harus ngitung sana sini gitu kan, nggak serta-merta bahwa 1 minggu atau 1 hari 2 hari gitu langsung deal, enggak. Kalau di saya seperti itu gitu kan, paling lama itu sampai 1 bulan, enggak close, enggak, tetapi karena kadang-kadang kita udah kasih balasan, mereka oke, sebentar ya gitu kan, kami bicarakan dulu gitu kan. Nah, jadi untuk sampai ke PO itu paling enggak 2 minggu lah paling cepat gitu kan. Nah, itu yang tidak diketahui oleh para supplier kita gitu kan, itu yang nggak pernah diketahui oleh mereka. Jadi ya wajar sih Pak, nggak apa-apa, hanya kita mungkin jawab aja, tetap dijawab, justru malah jangan dihindarin, atau karena kalau dihindarin
mereka justru akan males gitu, nggak dibales gitu kan, nggak di PHP-in nih gitu kan. Jadi tetap dibales aja sebentar ya Pak, ini buyer pun masih meeting atau mungkin disampaikan masih belum valid buyernya, itu nggak apa-apa. Tapi tetap kita ada jawaban ke mereka sehingga mereka pun juga nggak yang jengkel ke kita sehingga malah menutup pintu kita gitu. Nah itu dia Bu. Saya kadang saya bilang sabar ya Pak, sabar ya Bu. Ini saya lagi nego ini. Mudah-mudahan nggak lepas lagi sama buyer. Padahal nggak pernah ketemu buyer. Atau mungkin bisa disampaikan sih alasannya begini kan, sepertinya belum karena ini harga freight-nya masih terlalu tinggi, jadi kan belum masuk di harga jual mereka. Jadi boleh ya, juga. jadi otomatis mereka gitu ya gitu kan, iya ini naiknya banyak loh Pak. Jadi otomatis mereka masih nunggu, siapa tahu harga freight-nya bisa turun. Nah, itu kan juga kita kan nggak tahu kapan, tapi kan sambil tetap ngerjain juga gitu. Dan tapi juga nggak PHP-in supplier gitu. Iya, jadi malu akhirnya saya Bu. Nggak sih, memang mau alasan apa lagi ya? Akan yang ditemuin hal-hal begitu juga sih. Pasti. Ya, takutnya mereka nanti kalau misalnya sudah beberapa kali dikasih alasan-alasan, ayo orang ini kok nggak serius udah. Iya, kadang-kadang supplier kita ini kan nggak tahu ya, kita ini struggle-nya untuk jadi closing order itu kan banyak sisi gitu kan. Nah, mereka pikir nawarin ke buyer itu langsung closing gitu kan, padahal kan iya banyak hal gitu kan, nggak langsung. Kalau di saya sih nggak langsung dari start pertama kita nawarin sampai turun PO itu nggak jarang lah yang langsung cepet, kecuali memang mereka yang nyari gitu kan, itu cepet. Tapi ketika kita yang nawarin tuh jarang lama banget. Iya. Yang punya pengalaman monggo. Gimana Pak Win? Saya di Uber supplier ya, di Uber buyer juga iya. Ya udah makanan. Gitu ya Pak? Iya, saya kan import barang tuh di Uber juga. Sama supplier. Saya bayar tembaga malah kebalik Pak. Kalau saya ngubur-ngubur pabriknya nggak bisa jawab Pak. Udah ada buyer, ngubur-ngubur pabriknya nggak bisa nyari freight-nya. Karena dia bilang, Pak. Hah? Kenapa Pak? Apa? Produk briket Pak, briket. Nggak bisa nyari apa? Nggak bisa nyari freight-nya. Jadi dia ngasih harga FOB ke saya tawarin. Terus ternyata bayarnya mau harga CIF. Terus kemana? Ke Afrika Pak. Gede banget biayanya. 13.000, ya. 11.000 sampai 13.000. Betul. Itu pun saya cari sendiri gitu. Tapi pabriknya masih mencari sampai sekarang. Masih mencari karena dia bilang punya rekanan di Port Klang gitu. Jadinya mau dilewatin ke sana gitu. Nah, cuma sampai sekarang saya belum dapat. Jadi bukannya saya yang kejar-kejar, saya yang kejar-kejar dia. Gantian Bu. Tapi emang lebih mahal kok Pak semuanya Pak. Betul. Lewat Port Klang juga. Makanya saya nunggu nih Pak Win kan. Kapan nih Pak Win? Kemarin kasih bocoran briket itu 15 November ya. Mudah-mudahan nih Pak Win. Sama katanya mulai turun tahun depan. Itu gimana tuh? Tapi kalau ke Afrika enggak Pak. Mesti cek loh. Itu kan enggak kan, kalau ke Eropa kan beda. Eropa kan ke utara, Afrika kan ke selatan. Betul. Mereka musim panas. Betul. Apa mulai musim dingin. Betul. Iya, jadi saya kan sampai cross check and recheck juga. Kebetulan ada kakak ipar saya kan dia sewain apartemen di daerah itu di daerah Jakarta Selatan. Nah, ini yang sewa apartemen itu orang Nigeria yang dia itu as a buyer agent buat negaranya. Jadi dia ngajakin kita keliling-keliling, dia mau nyari barang tekstil, nyari apa. Nah, terus ya dia cerita memang freight-nya lagi mahal. Sempat dia sampai nunggak bayar apartemen itu karena kemarin pandemi itu dia juga macet juga akhirnya gitu. Aduh, saya bilang ya emang lagi susah. Tapi memang bagus Pak pasar di sana.
di Nigeria dan Afrika itu. Ini saya mau kirim Harusnya. palet ke Togo. Oh, Togo. Nah, Wah, ini kami jagonya lihat nih tuh, Bu Pak. Pel. Wah, ini nih. Gimana nih Bu, bisa share sedikit? Kok bisa sampai, aduh, luar biasa. Jadi wood palette ini saya 100% titi di awal. Hmm, Semuanya rata-rata saya nggak pakai LC. betul Belum betul. pernah. Ini yang Ada namanya pernah suhu. ada pernah tapi nggak ke saya ke pabrik gitu kan pakai LC. Tapi kalau wood palette ini juga Poland juga sudah turun. Jadi kemarin tanggal 2, tanggal 9 saya terima PO semua. Heeh. Korea sudah jalan memang sudah running. Rata-rata ya Korea 2.000 ton per bulan, kemudian ke Togo ini 6.000 per tahun. Jadi kontrak kan sistemnya per bulan 500 sampai 600 saya kirim ke sana. Poland juga. Kemudian ada permintaan lagi Poland lagi sama India yang lagi mau di itu. Lagi surat menyurat. Sudah turun loi lagi itu. Lagi surat menyuratnya. Mantap. Ya, Ini baru namanya suhu nih. suhu, Pak. Mantap Betul, lah. Pak. Cuma memang saya juga heran, saya tanya pembayarannya apa? Dia bilang cash. Cuma Iya. saya sempat 100% lagi di muka. Iya. Kalau benar. bayar benar, kalau memang dia end user, kebanyakan mereka cash titi di awal. Itu aja saya nggak nawarin loh, Pak. Iya, iya betul. Option Arti apa? Saya cuma tanya payment term-nya apa titi di awal. Oh ya udah, saya nggak ngomong. Saya di iya. Sempat saya konsultasi sama Bu Ana waktu itu Ana, masalah buyer yang Nigeria ini. Heeh. Ternyata dia itu apa ya? Dia itu memang belum paham bisnis ekspor impor. Cuma memang apa namanya niat dia untuk beli itu ada karena dia lihat potensi di negaranya. Sampai katanya Bu Ana kemarin kasih tahu, "Udah Pak, diajarin pelan-pelan aja." Kasih tahu steppingnya. Oh iya iya iya, Mah. Terus setelah itu dia udah mulai jelas, dia mulai tahu. Saya jelasin kalau ini sampai port ya. Kalau you mau di DP itu lain lagi caranya, gini-gini. Saya kasih tahu. Oke, dibilang dia paham. Terus kemudian ya itu tadi sampai kepada belum dapat harga freight-nya yang exactly dari si pabrik karena pabrik menyanggupi untuk kirim CIF lewat Port Klang. Cuma saya nggak dapat datanya, akhirnya saya cari-cari sendiri ke forwarder yang lain, harganya sekitar 11 sampai 13.000. Ya. Kalau 13.000 dari Surabaya, 11.000 dari Tanjung Priok, kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kan saya kirimin list forwarder ke Bapak banyak. Oh iya. Itu mereka cukup aktif loh Pak forwardernya. Importnya jago-jago tuh mereka. Siap. Karena itu forwarder import sebetulnya Pak, kumpulannya. Oh, itu udah saya pilihin. Siap. Yang nggak terlalu ini udah dibuang. Itu udah. Pokoknya mereka tuh punya akses ke bea cukai. Itu yang saya bisa bilang. Jadi bukan ini ya, bukan agent Bukan. atau apa, mereka langsung Bukan. memang. Ya, makanya saya nggak lempar ke WAG karena ntar mereka terganggu gitu loh. Iya. Kalau Memang cuma nanya-nanya. Kadang-kadang ada juga yang logistik berpura-pura as a forwarder gitu, padahal dia hanya logistik atau tracking. Iya, itu banyak kan. Makanya ini juga kita kan harus selektif buat teman-teman gitu kan. Betul. Ya bagus banget Pak Win sudah share itu kan forwarder itu teman-teman bisa pakai tuh. Bisa. Ke Bu Ana juga nggak ya? Saya kirim ke 3 orang kemarin. Enggak Ya, kan terima di grup kasih. ada kan? Salah satu Pak Yudi. Ada ya Pak ya? Enggak semuanya. Iya. Nggak semua. Boleh dong saya di share. Belum, saya pikir di grup ada. Ini ada yang denger nih. Enggak, karena gini, yang itu bukan soal, aduh maaf nih teman-teman, bukannya nggak mau kasih. Iya. Kalau udah benar freak mau pakai atau apa, itu saya bisa kasih. Kalau cuma mau nanya-nanya, mendingan nanya yang lain. Gitu loh. Karena ini sebagian ya mereka akses langsung ke bea cukai sih. Kita ada WAG sendiri. Untuk yang forwarder yang begini. Kita saling sharing, bahkan di WAG kita tuh ada orang yang mantau gitu loh dari bea cukai. Jadi kalau ada masalah, kita teriak, nggak lama ada yang nongol, ya sejaman lah ada yang nongol. Biasanya tahu responnya di mana, nyangkut di mana, tahu gitu, dikasih tahu, dibenerin kurangnya apa, langsung jalan. Segitunya gitu loh. Ini kan import ya, tapi mereka ngerjain ekspor juga. Nanti deh saya kasih deh. Atau gini Pak, jadi supaya kita pull aja dulu nanti ke admin, nggak apa-apa.
kalau ada yang mau bertanya atau lagi butuh forwarder, nanti kita jembatani Boleh, gitu satu aja. dua. Satu pintu Karena aja, ada Pak. beberapa. Karena sayang nanti takut mereka terganggu, kita satu pintu. Ya, Teman-teman ada yang mau, call admin, bisa Mhm. Pak Win, bisa saya, ya, bisa Bu Ana gitu. Ya ya. nanti kita discuss. Yang kemarin juga, yang teman saya juga tuh Pak Yudi. Ya, Dia lumayan, yang tapi dia agak slow respon. Bu Ada Yunita kakaknya ya. lagi, Pak. Oh, Ada ada. kakaknya namanya Pak Andri. Saya Itu minta juga maaf sama forwarder. di sini mumpung ngumpul. WA saya terlambat banget balas. Sehari itu Betul. bisa 1000 lebih, Pak. Nanti saya kasih Iya. ucap yang ke saya itu bisa 1000 lebih. Jadi kadang-kadang kan numpuk ke bawah, jadi akhirnya nggak kebaca gitu kan. Kebacanya udah berapa hari baru loh. Ini sekarang saya Sama. scroll gitu kan. Itu bisa belum yang grup-grup gitu kan. Jadi aduh. Iya, jadi minta Kebayang. maaf ya teman-teman kalau apa namanya nggak sempat balas, belum terbalas, bukan karena nggak mau balas, karena belum terbalas saja. Gitu. Dan juga minta maaf belum bisa bawa apa, belum bisa bawa ke pabrik briket punya teman saya. Kita pasti karena kami lagi persiapan karena buyer mau datang, sudah karantina sih, sudah di Jakarta. Jadi lagi mau di steril biar bagus, biar dia senang pas datang gitu kan, karena itu. Kalau buyer saya yang ini yang datang malah bawa uang cash, koper geret-geret Pak. Hah? Bahaya bener. Itu Nggak boleh cukup itu. kan? Itu Pak Middle East kebanyakan gitu, Oh, iya. mereka bawa duit. Nggak dicek itu di Boleh bandara. Pak, declare Pak. Oh, declare ya. Iya. Ya, kalau declare boleh. Oke. Iya. Jadi dia Harga- sukanya geret-geret gitu kan. Saya malah yang takut, biasanya saya ngikutin dia, saya takut, waduh ngeri banget gitu kan. Ngeri dirampok. Iya, ngeri dirampok gitu kan. Iya. Makanya kita sterilkan semua, nggak apa namanya, belum ada orang masuk juga, walaupun masih jauh-jauh hari dia masih itu, kita sih keep aja gitu kan, cuman hanya memang ada kunjungan, cuman nggak banyak orang yang itu, karena memang dia mau datang. Gitu. Iya. Jadi dijemput Bu ya. Gimana? Jemput di Dijemput di bandara? Jakarta. Enggak, di Semarang aja. Oh, Iya, kirain ke Jakarta. enggak, di Semarang Pak. Itu di Semarang ya, Bu, pabriknya. Kalau nggak salah ada juga yang di Kendal tuh terkenal. Ada juga Pak. Di Semarang ini banyak kok Pak pabrik-pabriknya. Oh, oke. Banyak, Jepang juga tuh ada Banget, beberapa iya. biji. Iya. Yang kecil, yang gede. Mau cari yang kecil besar itu banyak banget. Rencana kirim dari Semarang atau dari Tanjung Priok, Bu? Tetap kirim sekarang ini Semarang. Pak, lebih ya dari Semarang. Kadang-kadang saya lebih senang malah dari Tanjung Priok Pak, karena lebih cepat DO-nya. Kalau Semarang kok lama nunggu. Jadi biarpun sedikit, yang penting kita cepet bisa Betul. itu. Ya bisa ngejar itu paling cuma selisih berapa juta sih gitu kan. Biaya itunya Ya, trackingnya dulu ya. Tracking aja. Trackingnya. Biasanya saya sampai ini sih, karena biasanya dari forwarder kasih tahu, Bu lebih baik ini cepet ke sana loh, ke Tanjung Priok aja gitu daripada Semarang gitu, ya udah gitu. Ya, Tapi kalaupun bisa dari Semarang juga dari Semarang. itu dia Mana yang teman-teman. mana yang lebih itulah fleksibel. Kalau dibilang wadah kita ini belum ada yang pecah telur, ini nyatanya tuh, denger sendiri ya. Langsung ini tuh, langsung bawa udah PO tuh teman-teman. Jadi cepetan makanya berguru. Di sini banyak mentor dan jangan sungkan gitu. Tapi dengan cara yang sopan dan baik gitu. Maksudnya ya kalau bisa Pak, perkenalan nama saya ini, saya ingin bertanya boleh tidak gitu. Jadi dan lihat waktunya juga. Mudah-mudahan pasti dijawab sama mentor-mentor kita nih yang sudah berpengalaman ini. Ya, saya nonton video nih kemarin baru-baru ini. Ada seorang ibu-ibu, dia ibu rumah tangga, diceritakan bahwa dia itu sudah berhasil ekspor. Kalau nggak salah di platform TikTok atau apa gitu ya. Jadi hati teman-teman yang lain tuh yang di situ komentar pada tergelitik. Seorang ibu-ibu aja yang ibu rumah tangga yang mungkin bisa dibilang nggak paham tentang dunia email dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya dia belajar, dia mau bekerja keras dan dia bisa ekspor gitu. Sudah bisa ekspor. Nah, kalau di tempat kita ya itu
Itu dia pembicara kita ini ya. Iya. Ini 2000 ton salah itu satunya 100 ini. kontainer. Nah, itu makanya kenapa kok Bu Ana bisa, kenapa teman-teman nggak bisa gitu loh. Ayo dong, semangat dong. Nah, tapi ikutin tahapan-tahapannya gitu. Gitu ya Pak Win. Gimana? 2000 ton itu berapa kontainer? Gimana Pak? 2000 ton itu berapa kontainer? 500 itu breakdown dulu ya Pak, 500. 500 ya. 500 itu 25. 20 ya. 105 heeh. Kontainer kan 20 ton. Ya, 20 ton. Nah, Iya. kalau 2000 gampang 100 ton. Minimum ya itu 160 kontainer tuh. Jadi Suaranya putus-putus, Pak. lagi ya. Pak Win, suaranya putus-putus ya? Ada gangguan jaringan kayaknya. Kayaknya Pak, saya jelek ini. Oh, oke. Ntar saya pindah dulu dari ini, saya dari mana nih? Hmm. Dari IndiHome saya pindah ke mudah-mudahan bagus nih yang pindah ke First Media. Iya, iya. Suaranya agak putus-putus. Sekarang putus-putus nggak Pak? Agak lebih baik. Lebih baik ya, ini First Ya. Media. Iya. Jadi bukan calo lagi ya. Ini udah gudang ya. Makanya saya pegang untuk wood pallet ini saat ini 6 supplier. Karena satu supplier saja sudah untuk satu buyer gitu. Betul Bu, saya juga dapat satu supplier tadi. Mm-mm. Satu lagi di Bandung, cuma saya mau validasi mungkin kalau nggak weekend ini minggu depan. Saya mau berangkat. Jadi 100 ton doang jatahnya. Nah dia kapasitas produksi tapi dia 400-500 ton sebulan jual lokal. Sebenarnya itu cash and carry. Jadi ya lagi hitung juga. Ini seberapa kok satu kontainer? Enaknya di wood pallet itu kenapa saya senang di wood pallet karena sistem kontrak. Jadi kerja sekali kontrak gitu kan, 2 tahun, Betul. 3 tahun, 1 tahun gitu. Jadi ibarat kata cari nasi tapi sudah dengan lauk pauk dan berlian gitu. Tapi harganya nggak kontrak kan ya Bu? Oh enggak, harga enggak kontrak kan Pak. Jadi dalam kontrak itu makanya Kontrak supply ya. ada juga kan yang bertanya karena mungkin kalau belum sempat saya balas di sini saya jelasin aja di kontrak karena ada kan temen gini Bu kata ini nggak boleh kontrak. Oh boleh saya bilang justru kita untuk tenangnya adalah harus ada kontrak kan dari PO kemudian kita kan kasih sales kontraknya. Nah untuk harga itu tiap kali shipment, tiap kali ada invoice. Jadi tiap bulan mereka akan turunkan invoice, itu harga akan update. Karena kan beberapa teman tanya, Bu, barang saya ini kan naik turun harganya gitu kan. Gimana kalau kontrak? Saya kasih harga berapa gitu kan? Nggak masalah, saya bilang gitu kan. Karena harga itu akan update tiap ada invoice gitu. Jadi tiap kali pengiriman mereka akan turunkan lagi sama PO kemudian invoice saya untuk nagih uang dia gitu kan. Ketika invoice saya kasih invoice otomatis dia akan transfer ke saya sejumlah itu. Jadi di sales kontrak itu tidak ada kita sebutkan harganya. Hanya speknya hasil lab apa, kemudian per bulan kita berapa, apalagi ya, saya lupa. Jadi term-term apa yang kita harus itu poinnya diskusi dengan buyer itulah yang tertuang di sales kontrak kita. Seperti itu. Sebentar saya cek. Ya, boleh kalau seandainya mau share screen, Bu. Ini saya Enggak Pak, cuma ngecek ininya aja, jangan share screen nanti buka semua. Ketahuan. Oh iya, ketahuan semua ya. Kira ini udah ditutup ya. Enggak, karena belum enggak itu, enggak. Iya. Jadi di sales kontrak ini kan kontrak antara saya dengan buyer gitu kan, selama berapa lama, bulan 1, 2, 3 kesanggupan kita kirim berapa gitu kan. Itu selalu cash ya, Bu ya? Itu udah kontrak. Selalu cash. Cash. Enaknya gitu, selalu cash di awal. Mantap. Tak ada pertanyaan nih. pengeluaran
apa-apa. Yang penting harga masuk sudah. Bu, mau tanya boleh nggak? Boleh, Pak. Mengenai pajak. Apakah semuanya itu mau pakai PPN, Bu? Ada yang Suppliernya. pakai kalau saya kalau saya beli sendiri ke supplier, otomatis saya pakai PPN, Pak. 10%. Nggak mau gimana ya? Gimana? Nggak mau PPN. Berarti Padahal saya udah Bapak yang bilang. kirim adalah supplier Bapak atas namanya. Enggak, dia nggak punya, belum pernah ekspor. Jadi yang tadi siang itu saya temuin, dia belum pernah ekspor, dia jual nggak pakai PPN. Saya tanya, yuk jualan nggak pakai PPN gimana ini? Wah itu rusak rahasia perusahaan kita katanya. Lah kalau saya mau beli sama kamu kan saya mesti pakai PPN dong. Betul, betul. Ya tapi itu harga di luar PPN, nggak masalah. Saya bayar PPN-nya. Dia bilang, waduh, tapi kita jual tanpa PPN. Pusing nggak, Bu? Saya mau bayar PPN-nya, dia nggak maunya jualnya tanpa PPN. Waduh, saya kurang tahu. Bok. Padahal saya mau bayar loh, bukan saya nggak mau bayar loh. Saya mau bayar PPN-nya loh. Karena saya pikir nanti saya restitusi aja, pusing-pusing kok. Daripada Gampangnya ketangkep cari sama pajak. supplier baru, Pak. Betul, Betul. betul. Tapi ada sih, ada caranya. Ntar kalau saya udah berhasil, saya lagi nanya konsultan saya. Kalau Boleh. berhasil saya share. Kabar-kabarin nanti Pak, share Iya. juga. Iya, Kalau di pakai sebelah pasal sih, pengepul. Pak, kalau pakai saya sendiri sebagai itu saya beli ke dia ya pakai PPN saya itu. Dan itu saya charge-kan di harga buyer gitu. Oh. Ibu PKP kan? Wah, tuh akhir tahun dapat bonusnya banyak dong dari PPN restitusi. Tapi kan ada ininya Pak ya, kalau restitusi itu kan pasti ada apa pemenuhan yang harus diinikan kan. Ada, itu pasti diaudit kan faktur pajaknya, pajak PPN masukannya. Itu kan pakai e-faktur. E-fakturnya kalau kita masukin sebagai PPN masukan kita dilaporin tiap bulan. Jadi nggak dianggurin. Itu pasti terkumpul semua, nanti pas restitusi mereka akan ngecek ke situ, dilampirin lagi dengan semua dokumen ekspor kita. Mereka akan lihat tally bener, seret, sebulan duit keluar. Katanya begitu. Kalau saya udah nanya ke KPP, kebetulan saya di KPP Madya, jadinya orangnya baik-baik. Nah, ini apa namanya sekarang lagi ya menyambung tadi ini juga buat teman-teman juga yang belum punya PT. Ini lagi marak nih. Jadi PT perseorangan ini adalah undername killer katanya. Undername killer. Enggak juga. PT perseorangan. Ini ada nih Pak yang ngepost di salah satu Instagram dari sekolah yang berkaitan dengan ekspor gitu. Jadi saya cukup surprise juga. Oh segitunya ya sampai bisa seperti itu. Apakah sudah connect perizinannya dengan PEB, dengan Kemendak? Katanya belum, Pak, belum bisa. Belum. Makanya digembar-gemborkan mesti manual. Enggak, mesti manual. Jadi mesti manual. Bikin iya. Manual, kita login lagi di OSS. Ini saya punya nih nyangkut nih. Ada yang daftarin ini pakai nick saya. Jadinya saya mesti ke itu Dirjen AHU karena nick saya itu didaftarin orang katanya. Saya udah cek emailnya juga. Wah, kurang asem. Baru tadi siang aku ketemu. Namanya Winardi juga lagi. Asem. Waduh. Kok bisa, Pak? Ya. Saya cek. Orang iseng itu. Bisa jadi. Lalu pakainya Gmail, winarji.pajak@gmail.com. Saya kan winardi99.pajak. Saya semua winardi99, semua akun email saya, saya gitu. Wah, ini saya lagi mau ke AHU nih besok nih kalau bisa. Lusa kali. Besok saya udah janji sama orang. Jadi katanya bisa diminta bikin surat pernyataan dan lain-lain ke AHU, jadi kita ambil balik. Ribet nih kalau jangan sampai salah. Teman-teman ada yang salah tuh daftarin salah email, celaka. Iya, ini kayaknya kasus saya dipakai orang. Pak Winardi ini artis soalnya nih. Biasa. Akun Instagramnya Halo Pak Yudi. Dibajak. Halo, Pak Yudi. Ya, Halo, Pak Yudi. Iya Pak. Ini Pak Iwan mau masuk tapi kayaknya kepenuhan deh. Dia dari tadi ini gagal terus mau masuk Pak Iwan. Iya, ini ada batasan 100 nih Pak. Jadi kita udah masuk di batasan 100. Jadi ya menunggu nanti kalau ada yang keluar. Tapi gini, ke depan Pak Win saya udah create MS Team Pak Win. Jadi kita MS Team aja Pak.